senarang daftar kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Masih semangat? Tetap semangat. Oke, siap, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qadara alaina bil jamaah fi aflatin mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini pada hari Senin tanggal berapa? Tanggal 21 Agustus 2023 kita bisa melakukan pembelajaran seperti biasanya di jam pertama kita ya. Semoga dari awal hingga akhir nanti kita diberikan kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya sholawat beserta salam marilah kita terlimpahkan ke baginda Allah, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, sampai kepada kita semua yang menjadi penganutnya. Semoga nanti di yaumul jaza wal akhirah kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Pataraju, Bapak Dadang SPD, yang Bapak banggakan dan yang Bapak cintai, peserta didik siswa-siswi kelas 6 yang sangat cantik-cantik. Salger itu salger. Oke, tapi tegang kena ayah bapak kepala tuh kayak gini. Kita santai saja ya, kita santai saja seperti biasanya. Sebelum melakukan aktivitas pembelajaran di pagi hari ini, kita awali berdoa terlebih dahulu. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim.
kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Oke. Selanjutnya Bapak mau mengabsen terlebih dahulu bagi yang disebut namanya mohon jawab hadir ya. Baik. Pertama Ahmad Rizal Fauzi, Aldi, Andin Anggraini, Azhar, Azmi, Cucu, Dede Siti, Egi, Padia, Haifa, Hanif, Hesti, Lulu, Medina, Muhammad Najril Rehan, Muhammad Fajri Mursamsi, Muhammad Fahri Indrawan, Naufal, Nazka, Rahmawati, Repan, Ripat, Rifki Nopiandri, Sipa Indriani, Siti Aminah, Siti Najwa, Sri Ajeng Nur Alam Banani, Tipani Fauzia Rizko, Ujang Muhammad Azhar Ilyas. Terima kasih. Jadi semuanya hadir ya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin dan juga tidak ada yang alhamdulillah sehat, semuanya sehat. Bagi yang merasa tidak baik, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala segera disehatkan kembali ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengevaluasi bahwa pertemuan sebelumnya bersama Bapak kita masih tentang mengulas hari ketika bumi berputar, tentang hari kiamat, yang dimana tentang hari kiamat itu terdapat di dalam rukun Islam nomor berapa? Nomor 5. Baik. Sekedar mengevaluasi, yang pertama rukun iman ada. Yang pertama iman kepada dua, iman kepada tiga, lima. Sekarang Samiti Gusti, dan yang kita bahas ini adalah tentang hari kiamat, berarti rukun iman nomor 5. Baik. Nanti Bapak akan menayangkan sebuah ilustrasi gambaran tentang hari kiamat. Bukan hari kiamat seperti itu, tetapi gambaran. Untuk apa? Dengan tujuan Bapak sengaja bahwasanya supaya kita semakin yakin bahwa harus mempercayai bahwasanya hari akhir itu akan ada dan akan terjadi sudah pasti ya. Makanya sudah dicantumkan di dalam rukun iman dan kita wajib untuk mengimaninya. Baik. Bapak akan menampilkan sebuah tayangan dan tolong kalian semuanya jangan cuma menonton, tetapi nanti ada tugasnya, yang dimana tugasnya itu kalian harus menganalisis ya. Maka lihatlah dengan sangat jelas apa yang terjadi di dalam video tersebut ya. Baik. Oke, lihatlah. Ketika semua sedang ramai dalam keramaian, maka muncullah nanti ketika malaikat Israfil oleh Allah Subhanahu Wa Taala diseru, silakan untuk meniupkan sangkakalanya. Maka dalam keadaan apapun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak akan ingat kepada keluarga, terhadap anak maupun siapapun itu yang ada dalam pikiran kita menyelamatkan diri. Tetapi pada waktu nanti tidak akan ada yang selamat. Lihatlah.
semua makhluk-makhluk berhamburan. Air laut bukan air laut tsunami lagi. Nah, bangunan-bangunan yang kokoh pun ini semua akan hancur. Nah, itu adalah patung Liberty. Patung Liberty sama itu juga patung Liberty. Nah, nah, kita tidak bisa menebak hari kiamat itu apakah akan malam, apakah akan siang, sore, ataupun pagi. Mungkin kita tidak bisa menebaknya. Ketika hari kiamat sudah terjadi, ya terjadi. Oke. Bangunan mau sekokoh apapun pasti akan hancur. Ya, itu kata. Perhatikan baik-baik ya. Dikarenakan nanti akan ada tugas diskusi bersama sekelompok. Bukan cuma yang di bumi, sekalipun di luar angkasa pasti itu akan hancur. Nah, di luar angkasa. Barangkali ada yang beranggapan, aku mau pergi aja ke luar angkasa, di astronot. Tidak bisa. Semuanya akan hancur, semuanya akan binasa ketika hari kiamat itu terjadi. Mau naik kapal tidak bisa, naik kapal tidak bisa. Meskipun kapal bisa terbang setinggi langit, tetap tidak bisa. Nah, satu. Progresima nanti tidak bisa mengerjakan. Yang benar meteor benda langit yang ada di langit juga semuanya jatuh menimpa bumi, sehingga bumi ya hancur. Ya. Maka kita mau menyelamatkan kemana? Kita tidak akan bisa selamat.
Bukan lagi gempa seperti gempa ini kecenderungan, tapi bukan ini, tapi ya itu nanti. Hancur lah. Nah, nah, habis alam dunia muka bumi ini, sedihlah kita. Ya, apakah ini memang akan terjadi hari kiamat? Apakah akan terjadi? Pak, aku tidak percaya. Aku tidak percaya ayana kiamat. Berarti kalian tidak iman. Yang akan terjadi dan mungkin lebih dahsyat daripada ini. Ini cuma ya. Oke, jangan khawatir, masih ada satu video lagi nanti ya. Masih ada tentang peristiwa-peristiwa hari kiamat, ada apa saja. Nah, sekarang kita Bapak akan memberikan tugas yang dimana tugasnya itu berkelompok, yakni satu bangku ya, satu bangku ya, dua. Baik, tugasnya adalah silakan sekarang kalian buka buku bukunya sudah dibagikan belum? Tolong ambil di meja Bapak, ada semuanya, ada buku sudah dibuka. Tolong ambil oleh 2 orang mungkin yang dipandang, silakan. Ada tugasnya adalah bersama teman sebangkumu silakan buat resume atau rangkuman. Nah, kalian harus sudah bisa merangkum dari suatu peristiwa, sudah meresume. Nanti di sekolah-sekolah di tingkat yang sudah tinggi, SMP, SMA, nanti kalian akan dihadapkan dengan kejadian seperti ini. Kalian sudah tidak boleh lagi sudah tidak bisa seperti itu. Kalian harus bisa, maka Bapak sengaja membuat studi kasus supaya kalian bisa menelitinya ya. Bersama teman sebangku silakan buat resume atau rangkuman peristiwa, gambaran dari video yang sudah kalian tonton. Cik mobil teh ternyaritakeun naon, silahkan caritakeun. Bukan dicaritakeun Pak lah patung Liberty runtuh. Dicaritakeun bukan seperti, tapi dirangkum lah dari mulai awal. Tadi itu video sekitar 8 menit. Silakan kalian rangkum, tidak harus panjang, tetapi makna atau isinya ya. Silakan, Bapak akan membagikan terlebih dahulu. Siti Aminah, Astar, Besti, Andin, dari Siti, Najwa, Sipa Indriani,
Ripat. Padia. Yang ini LC. Repan. Alhamdulillah itu Bapak sudah memeriksanya hari ini apa gitu. Terdapat 3 orang yang hebat, sangat terima kasih. Selanjutnya silakan kerjakan bersama teman sebangkumu untuk membuat rangkuman atau resume dari peristiwa video yang tadi kalian tonton. Ya, sok mangga. Jeung sabah pada minggu sabah. Oh, ada. Sok, silakan. Apa? Sabang sarang rencana. Bapak dari individu tapi di kelompokkan aja. Cukup di dalam satu apa namanya? Satu buku, di satu buku. Sudah 2 sok. Ingat. Sok mangga. Tadi dia. Sok ingat. Bagus, itu terus dibaca, maka cek Bapak Bandungnya. Sok. Bersama teman sebangkumu silakan buat resume atau rangkuman peristiwa gambaran video yang tadi kalian silakan. Langsung saja resume peristiwa langsung. Hari kiamat itu bebek, jelaskan. Nanti ada perwakilan yang harus membacakan hasil resume itu. Untuk melatih diri main keisinan. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit atau 15 menit. Berarti nanti jam 19 kalian sudah selesai. Dikarenakan nanti
dikarenakan nanti akan ada video yang kedua. Nanti ada perwakilan dari tiap jajarannya. Iya, jajaran ini kena ayah, jajaran ini kena ayah macam apa yuk? Jajaran itu kena ayah.
selama 9 menit. Lagi untuk kita pakai pengeras, pakai mic, so.
3 menit lagi. Siapkan perwakilan 1-2 orang, mungkin 2 orang ke depan. Tapi dari tiap barisannya yang untuk mengefektifkan waktu. Siapkan barisannya buka payut, nah siapkan 2an oke 3 sak. Mana? Kekedah saranku sabangku wae, bangker pada saranku payut mana boleh. Dipakai mic supaya kedengaran. Tadi akhirnya mau diamaskan. Hah? Sok mah dari mana we? Dua menit lagi, oke siap 2 menit lagi. Sudah, oke bagus. Ada yang sudah, meskipun waktunya belum bagus. 1 menit lagi, 1 menit lagi. Kita sepakati jam 9 trek kita harus sudah. 1 menit lagi. Siap. Siapkan jajaran itu sudah ada, jajaran Fadia silakan siapkan siapa yang mau membaca ke depan. Jajaran Acem sebentar. Iya 2 orang. Oke, sip bagus. 1 menit lagi, mungkin beberapa detik lagi kita akan selesai. Ya. Oke. Di depan adalah membacakan dari hasil yang kalian buat. Silakan mau yang punya siapa juga boleh. Ya, tag sudah jam 9 pas. Silakan. Baik, kita supaya tidak tersisirikan, tidak sirik mensiriki, oke. Kita akan kita kurang cocok di mana wae dan saha wae anu bakal mengkawinannya tersisirikan. Siap. 1 2 3 4 nya. Siapa yang mau ngambil? Boleh? Oke. Ambil. Oke, mau tadi bukan? Satu. Berarti ini tolong data teman-teman dibuka. Silakan sekarang kalian buka. Coba urutan keberapa? Siap. 1. Oke, siapa yang bentar? 1. Oke, 1. Yang kedua sana, yang ketiga 4. 1 2 3 4. Oke, baik. Kita akan panggil kelompok pertama yang akan mempresentasikan. Nah, gaya bahasa Nabi mempresentasikan, yaitu kelompok dari Sri Ajeng Nur Alam Barani beserta kawan-kawan. Silakan
Silakan kalau mau satu orang ataupun dua orang silakan. Ada mau sama siapa misalkan boleh. Ya, Bapak persilakan untuk ke depan. Di azan silakan ke depan. Bacakan hasil dari kelompoknya. Oke. Ya nak, make up moving. Ayah itu, ayah sim. Nah dia. Hari kiamat harus diimani oleh semua manusia, karena kiamat akan terjadi di dunia. Peristiwa hari kiamat sangatlah dahsyat. Ketika bumi atau dunia berhenti berputar, malaikat Israfil meniup sangkakala. Ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, maka jelaslah bahwa bumi hancur. Semua kejadian dimulai dari tsunami, banjir, gempa bumi, hujan petir, semua yang ada di bumi hancur. Bahkan patung-patung maupun gedung-gedung yang kokoh pun hancur. Dijelaskan dalam surah Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Ayat 1. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan dahsyat. 2. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi mengeluarkan beban-beban yang berat yang dikandungnya. Jadi hari kiamat wajib diimani oleh semua makhluk hidup, terutama manusia. Oke, beri tepuk tangan. Sangat baik sekali ya. Terima kasih untuk kelompok Ning kok ke sana. Berarti sangat baik ya. Selanjutnya kelompok 2 Bapak mau mendengarkan. Silakan perwakilan 2 orang yang mau ke depan boleh. Oke. Silakan. Siti Aminah bersama Andin. Oke, silakan ke depan. Yuk. Yuk. Silakan. Yuk. Sakeun eta nama hampingan. Cari mate sok. Hamping. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok Andin dan juga Siti Aminah. Selanjutnya kelompok 3 akan dibacakan oleh siapa? Padia bersama Haifa, silakan ke depan. Pegang mic-nya dekat ya supaya kita dengar. Oke. Gambaran hari akhir atau kiamat. Hari akhir atau hari kiamat digambarkan sangat dahsyat dalam video yang sudah kami tonton. Pertama-tama terjatuhnya meteor ke bumi sehingga menyebabkan terjadinya tsunami yang sangat dahsyat yang menenggelamkan manusia, bangunan, patung dan kendaraan. Itu terjadi di daratan rendah, sedangkan dataran tinggi yang dekat meteor yang jatuh dari langit ke bumi. Pada hari akhir atau kiamat, semua makhluk hidup tidak ada yang selamat. Bahkan bangunan patung yang kokoh runtuh, patung yang kuat hancur. Semua makhluk hidup agar tidak ada yang selamat. Semua datang oleh cahaya. Sudah? Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjutkan dengan kelompok 4, silakan. Mau yang depan sama belakang, depan, belakang, boleh. Ya, dekatkan lah. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik. Cek. Oke, terima kasih kepada setiap perwakilan dari kelompoknya masing-masing yang telah membacakan hasil dari diskusinya. Hebat, ternyata kalian sudah bisa menangkap dari suatu peristiwa menceritakan di depan adalah peristiwa tentang kiamat, maka kita juga harus menceritakan tentang kiamat. Kade biliknya Yosef kalah tentang si kancil nyamuk kade. Oke, siap. Oke, jadi intinya dari video yang barusan yang kita tonton adalah kita kembali lagi kepada rukun iman, bahwasanya kita harus mempercayai bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi sesuai dengan rukun iman nomor 5. Yang di depan tadi adalah suatu gambaran, tetapi kejadiannya mungkin akan lebih dahsyat daripada itu. Kita tidak akan mengetahui kapan terjadi kiamat, besok, lusa, hari ini kita tidak akan ada yang tahu, sekalipun Nabi tidak ada yang dikasih tahu. Cuman oleh Allah Subhanahu wa taala diberikanlah tanda-tanda hari kiamat, yang diantaranya tandanya itu adalah akan terjadi pada hari Jumat. Entah Jumat yang mana atau yang akan datang maupun yang bulan depan, kita tidak ada yang mengetahuinya. Ya, baik. Mau dilanjutkan? Ada satu video lagi, tetapi harus dicermati juga dengan baik supaya bisa nanti menjelaskan apa isi dari video tersebut. Ya, siap? Sebelum nonton video, kita hiburan terlebih dahulu, bukan hiburan, ice breaking. Silakan. Permainannya ada, bukan permainan. Ice breaking bukan door press. Oke, ice breakingnya yaitu Bapak minta, mungkin Bapak sudah pernah menyampaikan, Bapak minta, ketika Bapak menyebutkan Bapak minta, kalian harus mengikut. Tetapi kalau misalkan Bapak tidak mengucapkan Bapak minta, berarti tidak boleh. Baik, kita contohkan. Oke, semuanya dalam keadaan siap. Oke, angkat tangannya. Nah, kalah. Kenapa kalah? Karena tidak ada kata Bapak minta. Ulangi, Bapak minta angkat tangan. Oke, Bapak minta semuanya melambaikan tangan. Oke, semua melambaikan. Silakan turunkan tangannya. Kalah. Itu kalah. Silakan Bapak minta turunkan tangannya. Ya, contoh seperti itu. Oke, siap. Kalau yang sudah merasa kalah, jangan main lagi. Kita jujur-jujuran ya. Karena kan kelas 6 terdapat 29 siswa. Bapak tidak mengetahui solusinya, yaitu kalian harus jujur. Siap? Siap. Angkat tangan kanannya. Kalah. Itu tidak boleh main lagi sama itu. Bapak minta angkat tangan kanannya. Tangan kiri juga angkat. Kalah. Kenapa? Karena tidak Bapak. Ya kalah sudah, jangan main lagi. Nanti kita ingin tahu siapa juara pertamanya. Bapak minta angkat tangan kiri. Angkat tangan. Oke, semuanya pegal. Oke, supaya tidak pegal, marilah kita lambai-lambai. Ya, Bapak minta lambaikan tangannya. Oke, bagus. Sudah ngerasain angkat? Oke. Pegal tangannya, pegal. Silakan turunkan tangan kanan. Wah, hebat konsentrasi. Bapak minta turunkan tangan kirinya. Oke, sedangkan tangan kanan masih di atas. Melambai-lambai, turunkan tangan kanannya. Bapak minta turunkan tangan kanannya. Oh, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, yang tepuk tangan kalah. Bapak minta tepuk tangan. Oke, bagus. Nah, berarti masih konsentrasi. Oke, itu hanya permainan supaya
hiburan lah supaya kalian lebih fresh lagi ya. Baik, kita akan melanjutkan ke video selanjutnya, yaitu tentang hari-hari setelah kiamat ya. Tolong simak kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Hari kiamat merupakan saat berakhirnya seluruh kehidupan alam semesta di dunia, yaitu pada hari kami gulung langit, seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Bagi umat Islam, terdapat serangkaian peristiwa yang akan dialami manusia setelah kiamat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dalam video ini, kami akan menguraikan tahapan-tahapan tersebut untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perjalanan manusia menuju akhirat. Setelah meninggal dunia, manusia memasuki fase al barzakh yang merupakan periode penantian di alam kubur. Barzakh secara bahasa berarti pembatas atau dinding, dan dalam konteks ini, ia menjadi perantara antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur, manusia menunggu hari kebangkitan yang akan datang setelah kiamat. Yaumul barzakh menjadi saat bagi manusia untuk merasakan kondisi kehidupan di antara kematian dan kebangkitan. Dalam fase ini, berbagai kejadian menanti Dan manusia mau di dari alam catat barzakh. silahkan supaya mengingat Salah satu kembali kejadian yang akan boleh dihadapi oleh dicatat. manusia adalah pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Kedua malaikat ini akan memeriksa amal perbuatan dan keimanan manusia, serta menguji kekuatan keyakinannya terhadap ibadah yang pernah dilakukan. Pertanyaan dari Munkar dan Nakir ini menjadi momen refleksi bagi manusia untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya selama hidup di dunia. Selain itu, di alam barzakh juga terdapat pengalaman nikmat dan siksa kubur. Bagi orang-orang yang hidup dengan keimanan yang kuat dan amal perbuatan yang baik, mereka akan merasakan nikmat kubur sebagai hasil dari kebaikan yang mereka lakukan. Sebaliknya, bagi mereka yang melanggar perintah Allah dan melakukan dosa, mereka akan mengalami siksa kubur sebagai konsekuensi dari tindakan buruk yang pernah mereka lakukan. Yaumul barzakh menjadi waktu penantian yang penting bagi manusia sebelum melangkah ke tahap selanjutnya dalam perjalanan menuju akhirat. Hal ini mengingatkan manusia akan pentingnya mempersiapkan diri dan menjalani kehidupan dunia dengan penuh kesadaran akan akhirat. Amal perbuatan yang baik dan keimanan yang teguh akan membawa manusia kepada nikmat keabadian, sedangkan kelalaian dan dosa akan mendatangkan siksa yang tak terhingga. Dalam pandangan Islam, Yaumul barzakh merupakan fase yang krusial dalam perjalanan menuju akhirat. Ia mengingatkan manusia akan adanya hidup setelah mati, di mana segala amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Setelah menjalani fase penantian di alam kubur dalam Yaumul barzakh, tibalah saatnya bagi manusia untuk bangkit dari alam kubur dan menuju kehidupan kekal pada hari kiamat yang disebut Yaumul ba'ats. Pada hari ini, Allah memanggil seluruh manusia dari alam kubur untuk berkumpul di padang mahsyar, tempat yang telah ditetapkan sebagai titik pertemuan sementara bagi umat manusia sebelum mereka diadili. Sangkakala yang kedua ditiup, bergema dengan lantang, menandakan dimulainya Yaumul ba'ats. Allah berfirman, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Dalam momen yang luar biasa ini, manusia dari berbagai generasi dan umat manusia yang pernah hidup, dari yang pertama hingga yang terakhir, bangkit dari alam kubur mereka dan berbondong-bondong menuju padang mahsyar. Allah berfirman dalam Al-Hajj ayat 7, dan sesungguhnya, hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terlupakan, semua akan dihadapkan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Baik manusia yang wafat dengan normal, maupun yang tubuhnya hancur dan tulang belulangnya berserakan, semua akan dibangkitkan. Allah berfirman, dan ia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Setelah dibangkitkan, orang-orang yang mendustakan akan berkata dengan penuh penyesalan, aduhai celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari
dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya. 3. Yaumul Setelah melewati fase Yaumul Ba'ts, seluruh manusia dihimpun di suatu tempat yang disebut Padang Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari perkumpulan di mana manusia berkumpul sebelum diadili atau dihisab. Padang Mahsyar juga dikenal sebagai Padang Mauquf, yang berarti itu tempat cuma berhenti ilustrasi. sementara. Itu Pada hari ini, semua manusia, Gambaran. mulai dari yang pertama hingga yang terakhir hidup, akan berkumpul di sini untuk menunggu pengadilan Allah. Allah berfirman, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami berjalankan gunung-gunung, dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Padang Mahsyar digambarkan sebagai lapangan yang luas tanpa kehidupan. Tempat ini menjadi saksi bagi semua amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Di tengah keadaan yang penuh ketegangan, manusia mengalami kepayahan karena matahari didekatkan hingga mereka dibanjiri oleh keringatnya sendiri. Namun, Allah memberikan pertolongan kepada 7 golongan tertentu yang dinaunginya. Di Padang Mahsyar, setiap nabi memiliki telaga untuk memberi minum umatnya. Adapun kaum mukmin akan mendatangi telaga Nabi Muhammad bernama Al-Kautsar. Orang yang tertolak dari telaga itu adalah kaum murtad dan munafik. Pada Yaumul Mahsyar, manusia menantikan saat diadili dan dipertanggungjawabkan atas segala amal perbuatan mereka. Mereka merasakan kegelisahan dan kecemasan, menyadari bahwa segala tindakan dan niat yang pernah mereka lakukan akan diungkapkan dan dievaluasi. Setiap manusia membawa catatan amal perbuatannya yang akan menjadi dasar pengadilan di hari ini. Allah berfirman, dan pada hari itu, kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Pada saat ini, tidak ada tempat untuk bersembunyi atau mengelak dari kebenaran. Semua tindakan dan perbuatan akan diungkapkan secara jelas. Kejujuran dan ketulusan akan menjadi hal yang sangat berharga pada hari ini. Manusia akan diperiksa atas amal perbuatannya selama hidup di dunia, termasuk keimanan dan ibadahnya. Bibir manusia terkunci rapat, hanya anggota tubuh yang akan memberikan kesaksian tentang apa yang mereka lakukan di dunia. Padang Mahsyar menjadi panggung pengadilan Allah. Manusia akan menerima konsekuensi dari amal perbuatan mereka, baik itu kebaikan atau keburukan. Hari ini adalah saat kebenaran dipaparkan dan keadilan Allah ditegakkan. Tidak ada satupun manusia yang dirugikan pada hari ini, karena segala amal perbuatan akan diperhitungkan secara adil. Yaumul Mahsyar memberikan manusia kesempatan untuk merefleksikan hidupnya di dunia, melihat kembali semua amal perbuatan yang pernah dilakukan, baik yang kecil maupun yang besar. Semua manusia berkumpul dengan perasaan harap dan takut, menanti pengumuman hasil dari pengadilan Allah. Bagi mereka yang telah hidup dengan keimanan dan melakukan amal perbuatan yang baik, Yaumul Mahsyar menjadi ajang untuk memperoleh kebahagiaan dan rahmat Allah di akhirat. 4. Yaumul Setelah melalui Hisab, fase hari Yaumul Mahsyar, perhitungan. manusia kemudian memasuki tahapan penting berikutnya, yaitu Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Pada hari ini, setiap individu akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Segala perbuatan baik dan buruk yang pernah dilakukan akan diungkap dan diperhitungkan secara adil oleh Allah dengan seadil-adilnya. Manusia tiba di hadapan Allah dengan bibir terkunci rapat, tidak ada kata yang bisa diucapkan, karena hanya anggota tubuh yang akan bersaksi tentang apa yang telah mereka kerjakan. Tangan akan berbicara kepada Allah, memberikan kesaksian mengenai perbuatan baik atau jahat yang pernah dilakukan. Begitu juga dengan kaki, mereka akan memberi kesaksian terhadap langkah-langkah yang telah diambil selama hidup di dunia. Hari perhitungan ini merupakan saat yang menentukan bagi setiap individu. Semua amal perbuatan akan diperiksa dengan teliti dan teliti oleh Allah. Tidak ada satupun perbuatan yang akan luput dari perhitungannya. Baik itu amal kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas, maupun dosa-dosa yang diingkari. Dalam Al-Quran Allah berfirman, pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ayat ini menggambarkan betapa manusia pada hari itu tidak dapat menghindar dari pertanggungjawaban amal perbuatan mereka. Perhitungan yang dilakukan oleh Allah pada Yaumul Hisab tidaklah sembarangan. Dia adalah hakim yang adil dan maha bijaksana. Setiap kebaikan akan diberi pahala yang setimpal, seberat biji sawi pun Allah akan mendatangkan balasannya. Allah adalah sang pencatat yang maha teliti, dan tidak sekecil apapun amal perbuatan yang dilakukan manusia akan terlewatkan dalam perhitungannya. Yaumul Hisab juga
manusia untuk merenungkan dan mengevaluasi hidup yang telah dijalani. Apakah mereka telah melaksanakan kewajiban-kewajiban agama dengan baik, memperbanyak amal kebaikan, atau malah terjerumus dalam dosa dan keburukan? Ini adalah momen introspeksi yang mengingatkan manusia akan pentingnya menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Bagi orang-orang yang telah menjalani hidup dengan baik, dengan penuh ketakwaan dan kebaikan, yaumul hisab akan menjadi saat yang membahagiakan. Mereka akan menerima pahala yang berlimpah dari Allah. Namun, bagi mereka yang hidup dalam kedurhakaan dan melakukan dosa besar, yaumul hisab akan menjadi saat yang menakutkan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, pada hari ini, tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Ayat ini menggambarkan keadilan dan kecepatan dalam perhitungan Allah terhadap amal perbuatan manusia. Dengan menjalani yaumul hisab dengan penuh kesadaran, manusia diingatkan akan tanggung jawab hidupnya dan pentingnya menjalani kehidupan dunia dengan baik. Tahapan ini menjadi saat penting dalam perjalanan manusia menuju akhirat, karena kotak suara hasil perhitungan di yaumul hisab akan membawa konsekuensi yang abadi, yaitu surga atau neraka. Setelah proses perhitungan amal perbuatan pada yaumul hisab, manusia akan menghadapi yaumul mizan, hari penimbangan amal. Pada hari ini, semua amal perbuatan manusia akan ditimbang dengan adil dan akurat. Allah berfirman dalam Al-Quran, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Penimbangan amal ini memiliki makna penting dalam menentukan nasib manusia di akhirat. Jika amal baik seseorang lebih berat, maka ia akan beruntung dan mendapatkan rahmat Allah. Namun, jika amal buruknya lebih berat, ia akan menerima azab sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Penimbangan ini dilakukan dengan keadilan mutlak, tidak ada sedikit pun yang dirugikan. Manusia akan menyaksikan hasil dari penimbangan tersebut, dan konsekuensinya akan ditentukan berdasarkan kebaikan atau keburukan amal perbuatan mereka. Yaumul mizan menjadi momen yang menentukan bagi manusia, di mana akibat dari tindakan mereka selama hidup di dunia akan diungkapkan dengan jelas. Dalam Al-Quran, Allah juga memberikan peringatan bahwa Dia akan memperhatikan setiap tindakan kecil yang dilakukan manusia. Bahkan jika amalan itu hanya seberat biji sawi, Allah akan mengabulkan pahalanya. Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian Allah terhadap amal perbuatan hamba-Nya. Yaumul mizan mengingatkan manusia tentang pentingnya mengisi kehidupan di dunia dengan amal perbuatan yang baik, karena setiap tindakan memiliki bobot dan nilainya sendiri. Dalam rangka mencapai kebahagiaan dan keberkahan di akhirat, manusia perlu berusaha untuk memperbanyak amal kebaikan dan menjauhi segala bentuk dosa dan kejahatan. Dengan kesadaran akan yaumul mizan, manusia diharapkan dapat merenungkan tindakan mereka dalam menjalani kehidupan di dunia. Hal ini menjadi motivasi untuk berbuat baik, berkontribusi positif kepada sesama, dan memperoleh rahmat serta keberkahan Allah. Penimbangan amal pada yaumul mizan menjadi salah satu tahap penting dalam perjalanan manusia menuju kehidupan setelah kiamat, yang akan membawa mereka lebih dekat dengan surga atau neraka sebagai balasan akhir dari kehidupan di dunia. Setelah melewati proses perhitungan dan penimbangan amal perbuatan di yaumul hisab dan yaumul mizan, manusia akan menghadapi tahapan berikutnya, yaitu yaumul syirot. Pada hari ini, semua manusia akan melewati sebuah jembatan yang membentang di atas neraka. Jembatan ini disebut sebagai syirot. Gambaran tentang syirot yang diberikan dalam ajaran Islam adalah sebuah jembatan yang sangat tipis dan tajam, lebih tipis dari rambut manusia. Keadaan jembatan ini menjadi penentu akhir bagi setiap manusia, apakah mereka akan masuk surga atau neraka. Ketika manusia melewati syirot, keadaannya beragam sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia. Ada yang melewatinya dengan cepat seperti kilat, angin, terbang, atau berlari dengan gesit. Mereka ini adalah orang-orang yang dalam kehidupan dunia memiliki amal kebaikan yang banyak, taat kepada Allah, dan menjalankan tugas-tugas agama dengan baik. Mereka melewati syirot dengan mudah dan mendapatkan keselamatan serta masuk ke surga. Namun, ada juga manusia yang merangkak atau bahkan terjerumus dari syirot. Mereka ini adalah orang-orang yang dalam kehidupan dunia lebih banyak melakukan dosa dan maksiat, menjauh dari perintah-perintah Allah, dan menelantarkan kewajiban agama. Akibatnya, mereka mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam melewati syirot, bahkan terjatuh ke dalam neraka. Dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad
Syirok menjadi momen kritis bagi setiap manusia. Keberhasilan atau kegagalan dalam melewati jembatan ini menentukan nasib mereka di akhirat. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk menjalani kehidupan di dunia dengan penuh kesadaran, berpegang teguh pada ajaran agama, dan melakukan amal perbuatan yang baik agar dapat melewati syirok dengan selamat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam keadaan penuntut. Semoga dengan kesadaran dan amal perbuatan yang baik, umat manusia dapat melewati syirok dengan selamat dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Pada tahapan ini, manusia menjalani perhitungan amal secara final. Setelah semua amal perbuatan mereka dihitung, ada seorang hamba Allah yang diberi kekhususan untuk memberikan syafaat atau pertolongan kepada manusia. Hamba Allah yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, Rasulullah terakhir yang diutus untuk seluruh umat manusia. Syafaat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad merupakan permohonan kepada Allah untuk kebaikan para manusia di akhirat. Syafaat ini termasuk dalam golongan doa yang mustajab atau cepat dan pasti dikabulkan oleh Allah. Di antara syafaat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, ada yang disebut sebagai syafaat Utsman atau syafaat agung, yang khusus bagi junjungan Nabi besar Muhammad sendiri. Syafaat Utsman yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bertujuan agar manusia dapat beristirahat dari kesengsaraan dan kesulitan yang mereka alami di padang mahsyar. Dalam perjalanan menuju pengadilan Allah, umat manusia akan merasakan kepayahan dan kelelahan. Namun, dengan pertolongan Nabi Muhammad, mereka diberi kesempatan untuk mendapatkan kelegaan dan rahmat dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan kami jadikan kamu umat yang adil, agar kamu menjadi saksi atas manusia, dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu. Syafaat Nabi Muhammad merupakan bukti kasih sayang dan perhatian beliau terhadap umatnya, serta keistimewaan yang Allah berikan kepadanya. Dalam syafaatnya, Nabi Muhammad tidak hanya memohonkan kebaikan untuk umatnya, tetapi juga menunggu mereka di tempat yang telah ditetapkan oleh Allah. Beliau tidak langsung memasuki surga, tetapi menunggu umatnya dengan doa-doa yang penuh kebaikan. Beliau berharap agar umatnya dapat menghadapi pengadilan Allah dengan hasil yang baik dan diterimanya. Syafaat Nabi Muhammad merupakan harapan bagi umat Islam untuk mendapatkan kebaikan. Nah, sudah masuk ke dalam otak kita bahwasanya tadi itu peristiwa-peristiwa hari kiamat itu ada apa saja. Yang pertama yaumul terus aya naon deui ba'ats, terus yaumul mizan, hari pertimbangan. Pada hakikatnya kita kembali lagi kepada diri kita sendiri bade kamana, bade kumaha tujuan urang. Pami urang hoyong lebet ka surga. Kalau kita mau masuk ke surga, berarti amal kita harus baik, harus sae, kedang sae. Lamun memang amal lamun urang alim lebet ka surga, ya silakan tinggal pilih bade anu kumaha, bade hoyong mau masuk ke surga atau mau masuk ke neraka. Karena itu semua dikembalikan lagi kepada kita. Apalagi nih kelas 6. Kelas 6 itu sudah mempunyai apa? Sudah mempunyai buku amal catatan kita ya. Dikarenakan kelas 6 itu sudah berapa tahun? 12 tahun. Sedangkan cirina balik jak istri teh seberapa tahun? 8 tahun sudah dicatat oleh malaikatnya. Desiti mau melakukan sholat berarti dituliskan di dalam bukunya ada, nanti akan dibuka nanti di hari kiamat bahwa Desiti nih sholatnya cara sholatnya kan lohor wungkul, sholatnya kan asar wungkul, nanti ada akan kita tidak bisa berbohong, bahkan mulut kita pun seperti yang tadi kita lihat, mulut kita pun tidak bisa berbicara. Rekumahanya kurang malik masih di alam dunia mah masih kena bisa mengelak, masih kena bisa beralasan sanes abi mah malik mah, sanes abi mah anu naon mah. Tetapi nanti di yaumul akhir mah, di akhirat nanti mah sudahlah, yang bicara adalah yang waktu itu paminu tadi nak malik, makanya anu nyarios teh ieu tadi leres Gusti abdi anu nyanakna rupana cek sampean leres Gusti abdi anu mapar ka tempat eta teh cek soca leres Gusti abdi anu ningalina
badenya nak rokok sabungkus teh abdi ya Allah meninggalna teh nya eta teh bakal nyarios sadaya anggota badan urang bakal nyarios anu dikuncinya eta ayeuna mah nya ngageureuyang teu Pak sumpah swear teu naon teu ngageureuyang teu ngabuli abi mah padahal mah ngabuli jaga mah bakal nyarios tangan urang Pak ya Allah leres panangan abi anu ningang si anu teh panangan abi anu naon anu neke si anu teh lamai abi anu nyarioskeun si anu teh anu ngabuli si anu teh panangan sampean abi anu najong si anu teh ya maka sieun teu ku ayana kitu setelah meningal tina video bae aya teu rasa sieun urang jaga dia aya kumaha lamun urang asup kana naon ketika urang ngabri tina jembatan Sirat tadi terakhir kumaha mun urang dijungkel kana naon kana seuneun nara naudzubillahi min sieun bapak mah sieun pas ningali muka di bumi ningali muka video ieu teu wani janari bapak tadi setengah apa teh baru muka tutupan deui kewe cai teh jeung hidup sadayana saon sieun sok sieun da karena masa da urang mah seueur hilapna gini nya tetapi tidak ada salahnya justru kita harus memperbaiki kesalahan itu nya bade ayeuna mah bade berperilaku sae bade insyaallah wajib kedah sok ayeuna mah pami nyarios sing jujur pami kasaluhureun kedah kumaha ka guru kedah kumaha ka orang tua kedah kumaha ka rerencangan kedah kumaha